Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-128. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, karena kondisi bumi yang sedang tidak baik-baik saja, jadi Lo Fang harus memutar otaknya. Apalagi Brolin gunakan status bangsawannya untuk meninjau ulang kepemilikan bumi. Lo Fang yang kalah status harus mencari backingan yang kuat lagi. Jadi karena itulah dia bersama Hong dan Leishan akan mengikuti kompetisi jenius puncak alam semesta. Walaupun peluang mereka sangatlah kecil, tapi bagi Tuan Wu mereka masih memiliki harapan. Karena jika Lo Fang dan yang lainnya menunjukkan performa yang bagus dalam ujian tersebut, maka bisa saja orang-orang di perusahaan alam semesta akan melirik mereka. Selain itu, jika mereka mengikuti kompetisi ini, akan ada gencatan senjata selama 2 tahun. Jadi bumi tidak akan berani diancam oleh siapapun. Kini Lo Fang dan yang lainnya hanya tinggal menunggu waktu saja, karena sebentar lagi mereka akan mengikuti kompetisi jenius tertinggi di alam semesta. Selain Lo Fang, kita juga telah diperlihatkan beberapa jenius dari alam semesta lainnya. Kini mereka pun mulai berkumpul di alam semesta virtual. Di sana mereka mulai diberitahu bagaimana kompetisi ini akan berjalan dan bagaimana tahap-tahapan yang harus mereka lewati. Saat ini mereka masih berada di tahap pra-eliminasi untuk mencari 1000 jenius yang akan mewakili negara Ganu untuk berkompetisi dengan negara-negara alam semesta lainnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini, Lo Fang mulai memasuki dunia yang diciptakan untuk kompetisi. Baru saja masuk, ia pun langsung saja terkejut karena gravitasi di sana 10.000 kali lipat dari gravitasi bumi. Untung saja Lo Fang dan cepat mengeluarkan Heaven Public Shuttle-nya. Gravitasi ini jauh lebih kuat daripada dunia dalam dunia. Padahal di sini hanyalah dunia yang diciptakan oleh perusahaan alam semesta maya saja. Saat ini Lo Fang berada di kehidupan dekat bumi wilayah dunia pertama. Ia bisa melihat dengan jelas kalau di sini sangatlah berbeda dan apa yang dirinya bayangkan. Lo Fang tidak bisa terus berdiam diri saja karena ujian ini sudah dimulai. Bahkan beberapa orang juga sudah mengambil tindakan dengan begitu cepat. Sebelum bertarung, tentu tidak lupa Lo Fang harus mengamati lawan-lawannya dulu. Hanya saja ia langsung diserang oleh salah satu peserta. Beruntungnya Lo Fang dan cepat menghindari setiap serangan tersebut. Kini Lo Fang harus berhati-hati karena dunia ini telah berkumpul 8,2 miliar jenius, jadi tidak ada tempat yang aman. Bahkan mau itu di daratan dan di udara, pertarungan pasti saja terjadi. Salah satu peserta melihat keberadaan Lo Fang dan ia pun bergegas untuk melakukan serangan kepadanya. Akan tetapi Lo Fang terlalu kuat untuk gadis ini hadapi. Hanya dalam sekejap mata Lo Fang berhasil mengalahkannya. Lo Fang pun mendapatkan 1 poin dari pertarungan tersebut. Sayangnya, keributan ini membuat posisinya diketahui oleh banyak orang. Jadi mereka pun segera melakukan pengejaran kepada Lo Fang. Beruntungnya, Lo Fang lebih cepat melakukan pergerakan. Ia sadar kalau setiap langkahnya akan menentukan nasibnya. Maka karena itulah ia harus membuat rencana dengan hati-hati. Di peta, Lo Fang bisa melihat dan jelas titik koordinat dari para peserta lainnya. Tapi semua itu hanya sampai 1001 peringkat saja. Dengan kata lain, hanya peringkat atas saja yang koordinatnya dipublikasikan. Dan orang sebanyak ini, maka pertarungan di awal akan bertarung sangat sengit. Terutama para jenius yang sudah mendapatkan peringkat. Posisi mereka benar-benar akan menjadi incaran empuk. Berhubung Lo Fang masih belum memiliki titik koordinat, jadi dia akan memanfaatkan ketenangan ini untuk berlatih. Ia akan menunggu sampai bentuk pertama Nation Upperman-nya berhasil dikuasai. Sino berpindah ke tempat keluarga Lo Fang, yang mana mereka bisa menyaksikan kompetisi yang dilakukan oleh mereka. Salah satu dari anak kembar Lo Fang begitu antusias untuk melihat peringkat dari ayahnya. Sedangkan satunya lagi begitu aktif bermain dengan para pelayan Lo Fang. Baik kalau terlihat agak bosan karena mengurusi kedua bocil itu. Karena saudaranya berisik, ia pun langsung saja melemparkan gadgetnya. Ia agak kesal karena ibu mereka melarang melihat pertarungan ayah mereka. Padahal itu adalah hal yang ingin mereka lihat. Alhasil mereka hanya bisa melihat perubahan peringkat saja. Mereka terkejut dengan perubahan peringkat dari Leishan. Kita pun dibawa ke dunia tempat Leishan berkompetisi, yang mana di sana ia sedang bertarung dengan salah satu jenius. Mereka berdua terus beradu kecepatan, yang mana bisa terlihat dan jelas kalau Leishan jauh lebih cepat.
Setiap serangannya sangatlah sulit untuk bisa ditahan oleh lawannya. Bahkan saking terpojoknya, lawannya pun memilih untuk melarikan diri saja. Akan tetapi Lei Shan tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Dan pergerakan cepatnya, ia berhasil mengejar lawannya dan langsung saja melancarkan serangan pamungkas untuk menghabisinya. Dan begini Lei Shan pun kembali mendapatkan banyak poin dan terus mengubah peringkatnya. Di saat Lei Shan terus farming poin, berbeda dan Hong dan juga Lo Feng, karena peringkat mereka masih belum berubah. Lo Ping tahu kalau ayah dan pamannya itu sedang menjaga kekuatan. Di sisi lain, He Gerdep sepertinya lagi senang karena melihat peringkat Lo Feng yang tidak berubah. Dan begini Nabi ini tidak akan perlu mengambil tindakan apapun, karena yakin Lo Feng akan tersingkir secara otomatis. Sedangkan Nolan San sendiri penasaran mengenai apa yang sedang Lo Feng rencanakan. Tapi apapun itu, dirinya akan mencegah Lo Feng untuk lolos tahap seleksi. Kembali kepada Lo Feng yang terus memahami bagaimana bentuk pertama dari Nansen Apartment. Waktu yang dia habiskan itu tidaklah sia-sia karena sesaat kemudian ia akhirnya berhasil memahami bentuk pertama dari persenjataan Nansen. Sudah 10 hari sejak ujian ini berlalu. Walaupun ia telah menguasai persenjataan Nansen, akan tetapi Lo Feng masih belum yakin dengan kemampuannya. Karena bagaimanapun lawan yang dihadapi adalah para jenius dan juga memiliki jumlah yang sangat banyak. Sesaat kemudian Lo Feng menyadari kalau ada beberapa orang yang mendekati tempatnya, yang mana mereka itu berasal dari anggota klan Nolan San. Selain itu, Lo Feng juga sudah mengetahui kekuatan mereka dan juga seberapa besar peringkat yang mereka miliki saat ini. Ketika juga mereka pun langsung melancarkan serangan ke arah Lo Feng. Akan tetapi hanya dalam sekejap mata, Lo Feng berhasil mementalkan mereka semua. Ia meminta untuk memberitahu Nolan San kalau dia akan mengambil semua poin yang mereka miliki. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara Lo Feng menghadapi pasukan Nolan San. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau kekuatan Lo Feng sangatlah mengerikan. Walaupun musuhnya banyak, akan tetapi dirinya tetap tenang dan mampu memberikan serangan secara maksimal kepada mereka. Berkat semua itu juga lah ia berhasil menghabisi beberapa orang. Namun ada salah satu yang bisa menahan semua serangan Lo Feng dan mencoba untuk terus melarikan diri. Sayangnya dia itu hanya tinggal menunggu waktu saja, karena Lo Feng tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia terus melakukan pengejaran dan tidak lupa melakukan penyerangan. Meskipun terluka, pria ini terus saja berlari hingga akhirnya ia pun terpojok. Sebelum meninggoy, ia memberitahu kalau dirinya sengaja mengajak Lo Feng kemari karena ternyata di sana sudah ada kelompok dari kerajaan Xianwu yang telah berkumpul. Lo Feng akhirnya mengetahui rencana pria barusan. Akan tetapi ini semua sudah terlambat karena Lo Feng mau tidak mau harus berhadapan dengan mereka semua sekaligus. Hal ini dilihat langsung oleh keluarga Lo Feng. Mereka pun menjadi khawatir, akan tetapi kekhawatiran mereka mungkin akan sia-sia saja. Karena Lo Feng sekarang bukanlah tandingan dari pasukan Xianwu. Hanya dalam sekejap mata, ia pun berhasil menumbangkan orang-orang tersebut. Ini pun membuat ayah Lo Feng menjadi sangat bersemangat. Baik kalaupun datang dan memberitahu kalau saat ini Agus sedang mengurusi kedua anak kembar Lo Feng. Ia ingin mengetahui kondisi dari bos mereka, yang tentu saja perkembangan peringkat Lo Feng sangatlah drastis. Ia berhasil memasuki 600.000 jenius saat ini. Mungkin peringkatnya akan terus naik karena saat ini dia terus saja melakukan pertarungan. Dan benar saja peringkat Lo Feng telah mencapai 30.000, yang membuat Su Xin menjadi sangat bersemangat melihat suaminya. Di sini baik kalau tahu kalau peringkat 1001 akan diperlihatkan titik koordinatnya. Sepertinya bos mereka sudah tahu mengenai hal itu. Maka karena itulah dia menghindari pertarungan untuk sementara waktu agar tidak terjerumus dalam pertarungan terus-menerus. Jika bosnya sudah bergerak sekarang, maka rencananya mungkin sudah matang. Kembali ke dunia virtual, yang mana pasukan kerajaan Xianwu mudah dikalahkan oleh Lo Feng. Mereka pun menjadi kesal karena dikalahkan oleh orang biasa sepertinya. Mereka berjanji kalau pemimpin mereka, yaitu Palu Ajaib, akan membalaskan dendamnya. Lo Feng tidaklah takut karena dunia ini tidaklah mempedulikan posisi melainkan kekuatan. Dan begini seluruh pasukan itu pun berhasil Lo Feng kalahkan. Dan ia sama sekali tidak membiarkan mereka kesempatan untuk menyerang balik dirinya.
对我的强皇族。 Kehebatan Lo Fang itu bisa disaksikan langsung oleh semua pasang mata di alam semesta, termasuk teman Lo Fang yakni Wesen Weidi. Sasa terkejut ketika melihat nama Lo Fang di titik koordinat. Dan begini maka menandakan Lo Fang telah memasuki peringkat berdarah. Untuk Nulan Sang sendiri tentu menjadi sangat marah. Sedangkan Broly mendapatkan pesan kalau Kekaisaran Gunung Naga Hitam memasuki peringkat 1000 teratas. Namun ia langsung kesal karena baru tahu itu adalah Lo Fang. Jika Lo Fang mendapatkan perhatian Kekaisaran Gunung Naga Hitam, maka Broly takut rencana mereka akan menjadi kacau. Tapi Hegerep masih tenang saja karena kini posisi Lo Fang pasti tidak akan aman, sebab dirinya pasti akan diincar oleh banyak orang. Jika Lo Fang gagal sekarang, maka peringkatnya akan terus menurun. Ia juga mengingatkan kalau Lo Fang telah berurusan dengan mereka. Jadi jalan ke depannya tidak akan mudah. Sepertinya mereka itu terlalu percaya diri dan meremehkan Lo Fang. Nah, di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan sosok yang mengerikan dan menggunakan senjata semacam palu. Dan kekuatan itu, ia dengan mudah mengalahkan beberapa jenius dalam sekejap mata. Sampai pada akhirnya ia pun tertarik dengan Lo Fang. Sampai pada akhirnya ia pun tertarik dengan nama Lo Fang dan akan melakukan pengejaran kepadanya. Xeno berpindah ke dunia tempat Hong melakukan kompetisi. Di sana ia juga mulai melakukan pergerakan dan mengalahkan beberapa jenius. Dalam pertarungan itu, Hong menggunakan domainnya. Ini semua membuat lawannya terkejut. Hong yang sebelumnya tertekan kini berhasil membalikan keadaan. Akan tetapi lawan yang dihadapi bukanlah lawan yang mudah, karena dia juga menggunakan sebuah domain dan beradu dengan Hong. Di saat kedua domain mereka saling berimbang, Hong dan lawannya pun akan beradu serangan. Duel yang mereka lakukan itu berhasil membuat ledakan yang begitu besar, bahkan membuat area sekitarnya menjadi kacau balau. Nah, terlihat kalau Hong ternyata tertusuk oleh senjata wanita tersebut. Ia pun mengira sudah menang. Namun itu hanyalah ilusi yang Hong buat menggunakan domainnya. Karena yang sebenarnya tertusuk bukanlah ia, melainkan wanita itu. Dan begini maka sudah jelas kalau pemenangnya adalah Hong. Daftar peringkat pun tentu akan berubah. Kembali kepada Lo Fang, ia meyakini dirinya sedang dikejar oleh begitu banyak jenius. Hanya saja pengejaran mereka itu akan sia-sia, sebab Lo Fang dan mudah mengalahkan mereka. Namun ini semua belum membuat Lo Fang aman. Ia pun mencoba mencari tempat persembunyian demi melihat peringkatnya. Akan tetapi ia tidak sempat karena kembali disergap oleh beberapa jenius. Untung saja Lo Fang masihlah mampu mengalahkan mereka semua. Jika dirinya ingat-ingat, ini adalah gelombang penyergapan ke-12 yang telah dirinya rasakan. Lo Fang mengajarkan hal tersebut karena posisi 1001 teratas pasti akan diincar oleh semua orang. Karena posisi mereka dapat dilihat secara langsung. Kini dirinya pun harus selalu waspada. Akan tetapi saya juga ada pergerakan cepat dari pria yang menggunakan palu tadi. Ia pun segera melakukan serangan kepada Lo Fang. Bahkan senjatanya itu hampir saja mengenainya. Beruntungnya Lo Fang mendapat bereaksi dengan cepat. Sesaat kemudian pria itu pun muncul di hadapannya. Dia itu adalah Mo Jihu, pria gila dengan palu ajaibnya. Winston terkejut karena Lo Fang bertemu dengan pria itu. Jika terus seperti ini, maka pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Karena bagaimanapun, Mo Jihu terkenal menempati posisi pertama di distrik Dongchang. Bahkan dia menghabisi semua jenius di sana. Hong Jihu ini berasal dari galaksi Lacerta, yang merupakan tempat yang begitu berbahaya. Mo Jihu sendiri disebut sebagai harimau maut. Di sisi lain, Hegerep tahu kalau Lo Fang bertemu dengan palu setan Anjirozu. Ras mereka sangat terkenal karena baru menginjak usia dewasa, tingkat mereka telah mencapai tingkat alam semesta. Dikatakan tidak ada satupun orang yang lemah dari klan mereka. Dan mereka itu sangatlah dominan untuk disukai oleh sang kaisar. Tidak heran mengapa Mo Jihu itu diakuisisi oleh kerajaan alam semesta yang tak tertandingi. Lo Fang sadar betul lawannya bukanlah orang yang lemah, karena peringkatnya sendiri berada jauh di atasnya. Lo Fang harus berhati-hati dalam pertarungannya kali ini. Mo Jihu tahu betul kalau Lo Fang lah yang berurusan dengan pasukan kerajaan Xianu. Jadi kali ini dirinya lah yang akan membalas apa yang telah dia perbuat. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung.
Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita pun diperlihatkan dengan sosok seorang wanita yang membuat Lo Fang terkejut. Karena untuk mendekatinya saja ia cukup kesulitan. Selain itu kita juga diperlihatkan dengan sosok Nabini dan juga pertarungan dari Lei Shan. Akan tetapi kita akan lebih fokus terhadap pertarungan yang Lo Fang lakukan. Entah apa yang terjadi karena Hegerep yakin kalau Lo Fang telah masuk dalam jebakan mereka. Nah, sosok wanita itu kembali diperlihatkan dan dirinya telah menunggu Lo Fang. Dan pertarungan mungkin akan terjadi di antara mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.